Suasana menjadi canggung. Renika merasa bingung harus bersikap bagaimana. Tadi Kak Dev-nya menciumnya. Benarkah itu? Apa-apaan coba, dia bukan pacar apalagi istrinya. Seenaknya saja dia nyosor begitu. Rasa kesal bergelayut di hatinya. Tetapi, dia tidak menolak genggaman tangan Davin. Mereka sudah duduk di kursi yang ada di kafe itu. Pelayan kafe mengantarkan makanan dan minuman pesanan mereka. Renika hanya menundukkan wajahnya, karena rasa malu menyerangnya begitu dalam. Ciuman-ciuman. Ah, sungguh gila. Kata-kata itu begitu memenuhi benak Renika. Membuatnya semakin malu luar biasa. Davin menyeruput jus apel pesanannya. Lalu dia mulai mengatakan sesuatu. Maaf, yang tadi itu aku kelepasan, ucap Davin pelan. Renika mendongakkan wajahnya, menatap Davin dengan tatapan yang tampak kesal. Iya, tapi lain kali jangan lakukan itu lagi. Aku bukan pacar apalagi istrimu, jawab Renika penuh kekesalan. Entah kenapa, dia merasa kesal mendengar permintaan maaf dan kata kelepasan yang keluar dari mulut Davin. Sepertinya Kak Dev tidak menyukaiku, gumamnya dalam hati. Dia tersenyum kecut. Jadi ingat pada Ayu, teman barunya. Mereka begitu dekat dan akrab. Mungkin Kak Dev menyukai Ayu, pikirnya. Davin menghela nafas. Dia berusaha mengalihkan topik pembicaraan dengan hal lainnya agar tidak canggung. Davin sendiri merutuki perbuatannya sendiri, yang tidak bisa menahan diri untuk mencium Renika. Usai makan, Davin membawa Renika keliling kota. Dengan bantuan aplikasi map, Davin mengunjungi berbagai tempat di kota ini. Hingga tanpa terasa waktu menjelang malam. Mereka kini sedang duduk di taman kota menatap pijar lampu taman yang terlihat indah di malam hari. Davin dan Renika duduk berduaan, bersisian meski ada sedikit jarak. Apa kamu punya pacar? Tanya Davin. Dia menoleh ke arah Renika yang menatap lurus ke depan menatap sesuatu. Davin mengikuti arah pandang Renika. Ternyata Renika sedang memperhatikan sepasang sejoli yang sedang duduk tepat di hadapan mereka meski jaraknya agak jauh. Mereka duduk rapat dengan tangan si pria yang merengkuh bahu wanitanya. Ren, tanya Davin kembali. Iya, apakah? Renika menoleh, hingga netra mereka saling bertemu. Wajah Renika sudah bersemu merah, bertatapan dengan Davin selalu membuatnya jantungan. Dengan cepat, Renika menatap kembali ke depan. Dia salah tingkah. Davin tersenyum tipis, lalu menggeser duduknya merapat dengan Renika. Melingkarkan tangannya di bahu gadis pujaannya itu. Renika tersentak kaget, tubuhnya menegang. Apa yang kakak lakukan? Ucapnya lirih. Hatinya berdebar kencang dan jantungnya kembali jumpalitan seolah akan melompat keluar. Biar seperti yang di depan itu, goda Davin dengan tawa kecilnya. Blus pipi Renika merona. Kak Dev-nya tahu apa yang sedang diperhatikannya sejak tadi. Ah, rasanya dia jadi malu. Apaan sih kak? Ucapnya ketus, untuk menutupi rasa malunya itu. Kamu mau pacaran kan kayak mereka? Gak usah bohong deh. Davin terkekeh, gemes rasanya melihat raut wajah malu-malu Renika. Gak, jawab Renika sambil memalingkan wajahnya. Dia menggigit bibir bawahnya dan memejamkan mata saking malunya. Davin malah semakin senang menggodanya. Apa kamu punya pacar? Davin mengulang pertanyaan yang tadi. Pacar? Enggak, jawab Renika. Tapi sebenarnya aku akan dijodohkan, bukankah aku pernah mengatakannya waktu itu? Renika menatap lurus ke depan. Iya, aku ingat. Apa kamu gak mau menemui sekali saja calon suamimu itu? Tanya Davin. Dia menatap wajah cantik Renika dari samping. Renika tersenyum masam. Aku takut, jawabnya lirih. Takut? Kenapa? Tanya Davin. Aku gak kenal dia, takut dia itu tidak baik. Renika menundukkan wajahnya, menatap tanah yang ia pijak. Davin tersenyum kecut.
Apa orang tuamu akan memilihkan pria tidak baik untukmu? Tanyanya masih menatap wajah cantik Renika. Renika mendongak, dia menatap Davin lekat. Tidak, itu tidak mungkin, orang tuaku pasti akan memilihkan yang terbaik untukku. Renika berkata dengan yakin. Lalu, kenapa kamu tidak menemuinya dulu? Siapa tahu kamu suka dia? Ujar Davin dengan senyumannya. Aku terlalu pengecut, jawab Renika. Dengar, temuilah dia dan bicaralah dengan baik. Davin menggenggam tangan Renika erat. Kenapa aku harus menemuinya? Tanya Renika, matanya menatap Davin sedih. Untuk masa depanmu Ren, siapa tahu kamu suka padanya. Jawab Davin antusias. Apa kakak akan setuju jika aku menikah dengannya? Tanya Renika. Kali ini dia menguatkan diri menatap Davin lekat. Mereka saling pandang. Davin tersenyum. Tentu aku akan sangat senang kamu menikah dengannya. Bukankah dia pilihan terbaik orang tuamu? Jawab Davin antusias. Hehe. Renika terkekeh pelan. Apa kakak tidak akan menyesal aku menikah dengan pria itu? Kali ini Renika menundukkan kepalanya, matanya menatap tanah. Entah kenapa melihat tawa antusias Davin yang begitu berharap dia menikahi pria pilihan orang tuanya, membuat hati Renika perih bagai diiris. Dan matanya mulai memanas. Kenapa aku harus menyesal? Justru aku akan sangat senang. Jawaban Davin makin membuat hati Renika patah berkeping-keping. Ayo pulang, aku sangat mengantuk. Ujar Renika, dia berdiri dan menuju parkiran terlebih dahulu. Meninggalkan Davin yang tersenyum tipis menatap kepergiannya. Sepertinya perasaan itu sudah muncul di hatimu. Gumam Davin, bibirnya tersenyum lebar. Berbeda dengan perasaan Davin, Renika sangat sedih saat ini. Di sepanjang jalan, dia hanya diam membisu. Tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sedangkan Davin, tersenyum lebar di sepanjang jalan. Sekitar jam 9 malam, mereka sampai di depan rumah. Kring-kring. Mereka bahkan belum turun dari motor, suara nyaring dering telepon terdengar dari ponsel Davin. Halo, Ayu, ada apa? Renika terkejut, kapan mereka bertukar nomor? Dia bahkan tidak tahu. Bahkan, dirinya yang lebih dulu kenal dengan Kak Dev sama sekali belum bertukar nomor. Renika menghela nafasnya gusar. Tangannya mencengkram jok motor dengan kuat. Lalu turun dari motor dan memilih duduk di teras, karena Davin yang memegang kunci rumah. Oh tentu saja, oke. Davin pun menutup sambungan telepon. Renika diam tidak bertanya. Tetapi, Davin mengatakan meski Renika tidak bertanya. Ayu, katanya. Jawab Renika malas. Dia memintaku ke rumahnya besok pagi, katanya minta tolong betulin keran air yang rusak. Lanjut Davin, sambil membuka pintu. Renika berdiri di belakang Davin. Memangnya kakak bisa? Sinis Renika dengan nada mengejek. Gak tahu juga, belum pernah. Tapi gampang nonton aja tutorialnya di YouTube. Hehe. Jawab Davin dengan terkekeh. Renika hanya mencebikan bibirnya. Mereka masuk ke rumah. Apa kakak suka Ayu? Pertanyaan Renika membuat Davin mengerutkan dahinya, kemudian dia tersenyum tipis. Dia baru menyadari sesuatu. Tentu saja aku suka, dia itu cantik, baik dan mengasyikkan. Jawab Davin dengan senyuman menggodanya. Renika memasang senyuman masam. Aku ngantuk. Langsung melangkahkan kakinya ke dalam kamar dan menguncinya rapat-rapat. Ren, kamu marah ya? Davin mengetuk-ngetuk pintu kamar Renika. Tapi Renika tidak menjawabnya. Ada apa denganku? Kenapa aku marah ketika Kak Dev bilang suka Ayu? Kenapa juga aku sedih saat dia mendukungku untuk pulang dan menerima perjodohan itu? Renika menatap langit-langit kamar, lalu dia terlelap dalam tidurnya dengan pikiran yang mengembara. Sementara itu, Davin sendiri mulai gelisah. Tadi dia hanya ingin menggoda Renika saja. Tapi sepertinya, dia keterlaluan.
Paginya, saat Renika terbangun, Davin beserta motornya sudah tidak ada. Dia segera mandi, kemudian beres-beres rumah. Entah kenapa pikirannya tidak tenang. Dia ingat kalau Ayu menghubungi Davin kemarin malam dan memintanya untuk datang. Tapi apa harus sepagi ini, pikirnya. Dia melihat jam di ponselnya, baru menunjukkan jam 7 pagi. Sedangkan Davin sudah tidak ada di rumah sejak ia bangun tidur tadi, jadi jam berapa dia ke rumah Ayu? Pikiran negatif berseliweran di otaknya. Apalagi di rumahnya, Ayu hanya sendirian. Karena orang tuanya sedang pergi ke rumah kerabatnya dan kemungkinan akan pulang seminggu lagi. Jika sampai jam 8 pagi Davin belum pulang, Renika bertekad untuk menyusulnya ke rumah Ayu. Aku harus menyusulnya. Aku melihat gelagat tidak baik dari Ayu. Wanita itu ternyata ganjen juga. Gerutunya, apalagi Davin begitu sempurna sebagai seorang pria. Tampan rupawan, ramah, hangat, suka membantu meski hanya tukang ojek. Pikir Renika. Masalah pekerjaan yang penting halal dan bisa menafkahi anak istrinya kelak. Dan Renika yakin, Kak Dev-nya pekerja keras. Rumah Ayu. Davin tadi pergi sekitar jam 4 pagi, karena Ayu menelponnya. Katanya mau mandi, tapi pipanya ada yang bocor ditambah keran airnya rusak. Meski malas akhirnya Davin pergi juga. Mana pernah Sultan seperti Davin mengerjakan hal beginian. Tetapi, berbekal video tutorial yang ditontonnya dia akhirnya berhasil meski basah kuyup dan butuh waktu berjam-jam. Bagaimana Kak? Tanya Ayu. Perfect, udah bener sekarang. Davin tersenyum tipis. Ayu tersipu malu melihat senyuman Davin yang mempesonanya. Tapi baju kakak jadi basah begini. Ayu menyentuh perut Davin yang berbalut kaos polos warna abu tua basah itu. Iya, tapi gak masalah. Davin menggeser tubuhnya, sedikit menjauh dari Ayu. Sebagai playboy dia tahu, kalau Ayu sepertinya sedang menggodanya.